Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurita Pantari, saya dari kelompok B1 PSIK 4B. Jadi pada kali ini saya akan membuat video yaitu tentang konseling kontrasepsi. Jadi video ini saya buat untuk pemenuhan tugas praktikum maternitas 2. Baik, akan segera saya praktekkan untuk prakteknya. Assalamualaikum Mbak, selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu Mbak? Waalaikumsalam Mbak, saya mau konsultasi penggunaan kontrasepsi Mbak. Oh baik Ibu, sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Parawat Ludita Ibu. Jadi mohon maaf, dengan Ibu siapa? Ibu Rianti Mbak. Oh, dengan Ibu Rianti ya, baik. Bagaimana Bu? Apa yang ingin Ibu diskusikan pada pagi ini? Ini Mbak, saya mau mencoba untuk KB, tapi saya bingung mau menggunakan KB apa. Oh, masih bingung gitu ya. Baik, baik Ibu. Nanti akan saya bantu untuk pengambilan keputusannya ya Bu ya. Nah ya, nanti silahkan nanti ceritakan apa saja yang Ibu keluhkan kepada saya agar saya bisa membantu Ibu untuk mengambil keputusan yang tepat ya Bu ya. Ya, nanti apapun yang Ibu ceritakan kepada saya akan saya jaga kerahasiaannya kecuali untuk kepentingan medis atau dengan persetujuannya Ibu, seperti itu ya. Baik Mbak, jadi sebelumnya saya menggunakan KB kalender Mbak. Tetapi akhir-akhir ini siklus haid saya tidak teratur dan banyak tetangga juga yang kebobolan. Sudah tua tapi masih mempunyai anak. Jadi saya mau mencoba KB yang lainnya Mbak. Oh, seperti itu ya Bu ya. Baik Bu. Eh, Mohon maaf, untuk saat ini umur Ibu berapa? Umur saya 33 tahun Mbak. 33 tahun ya Bu ya. Oke. Kalau memang masih mungkin Ibu terjadi sampai menopause untuk wanita ya Bu ya. Dan di umur Ibu ini itu sudah disarankan sudah menjarangkan kehamilan Ibu, seperti itu. Nah, jadi mungkin alat kontrasepsi yang dapat Ibu pakai nanti antara lain itu seperti dengan suntik, dengan pil, dengan pemakaian IUD, implan atau susuk, dengan pemakaian kondom, seperti itu ya Bu ya. Mbak, saya sudah tahu beberapa yang Mbak sebutkan tadi. Baik, apakah Ibu sudah ada gambaran apa KB yang ingin Ibu pilih? Atau masih bingung Bu? Rencananya saya mau pakai implan. Iya. Itu rekomendasi dari tetangga-tetangga saya Mbak. Tapi kok saya ngeri seperti itu ditanam di tubuh. Dan katanya juga nanti bisa kadang-kadang lengannya sakit. Oh, lengannya sakit situ ya Bu ya. Iya, memang seperti itu. Mohon maaf, apakah saat ini Ibu sedang mungkin hamil atau menyusui? Tidak Mbak, saya tidak sedang hamil maupun menyusui. Oh ya, baik. Itu kan Ibu tadi takut ya dengan pemasangan implan karena ditanam di lengan atau di bagian lain. Nah, mungkin Ibu juga nanti akan takut itu kalau dengan pemakaian IUD seperti itu. Kalau IUD itu yang seperti apa ya Mbak? Jadi IUD itu nanti ditanam tuh di rahim Ibu. Nah, seperti ini Bu, saya tunjukkan dulu ya Bu ya. Tunjukkan dulu ya Bu ya. Ini untuk IUD Bu. Nah, nanti dipasangkan seperti ini. Ya Mbak ya Bu ya. Itu bilangnya. IUD ini lebih bagus Bu jika pemasangannya itu pada saat Ibu haid. Nah, untuk efektifannya juga 99% Ibu. Waduh, itu saya lebih takut Mbak. Yang tidak ditanam-tanam di badan itu ada tidak Mbak? Yang selain kondom. Soalnya tidak nyaman Mbak jika pakai kondom. Oh baik Ibu. Kalau begitu mungkin Ibu bisa itu menggunakan pil, KB pil
atau KB suntik Ibu, seperti itu. Bedanya apa ya Mbak? Dan bagusnya gimana ya? Oh ya, jadi saya jelaskan ya Bu ya. Nah, jadi untuk KB pil ini nanti Ibu hanya meminum pil saja Ibu. Nah, dikarenakan Ibu itu sedang tidak menyusui, jadi saya rekomendasikan Ibu untuk meminum KB pil oral kombinasi seperti itu. Nanti itu ada kandungan hormon progesteron dan estrogen. Cara kerja pil ini tuh nanti mencegah itu Bu, mencegah pelepasan sel telur dari ovarium Bu, seperti itu. Nah, jika tidak ada sel telurnya kan tidak sperma tidak bisa membuahi seperti itu, jadi tidak akan terjadi kehamilan. Nah, hormon ini juga akan meningkatkan penumpukan lendir di vagina di sekitar mulut rahim Bu. Nah, jika terlalu tebal ini nanti sperma juga tidak akan bisa mendekati sel telur seperti itu. Nah, jika ada pun tidak bisa itu menempel ke lapisan rahim seperti itu. Untuk mendapatkan keefektifannya 99%, Ibu harus minum secara teratur setiap hari. Setiap 1 hari 1 tablet seperti itu ya Bu ya. Nah, jika Ibu itu lupa minum, tidak minum 1 hari saja, itu nanti akan turun ke 90% untuk efektifannya seperti itu. Jadi harus rutin diminum seperti itu ya. Nah, sedangkan jika KB suntik itu nanti dosisnya tuh lebih tinggi gitu dari yang pil KB tadi. Nah, kan Ibu ini tidak sedang menyusui ya kan? Saya Ibu bisa itu memilih untuk KB suntik 1 bulan atau yang 3 bulan seperti itu, dan efektifannya juga untuk suntik ini 99% Ibu. Oh, kalau pil itu harus setiap hari atau Mbak? Iya Ibu, harus setiap hari seperti itu. Nah, kalau keunggulannya dari suntik itu tadi kan, itu Ibu hanya perlu untuk suntik per 1 bulan atau per 3 bulan seperti itu. Itu keunggulannya untuk habis suntik Ibu. Mungkin untuk apa ya, efek sampingnya tuh lebih kerasa untuk yang KB suntik Bu. Iya. Sebenarnya itu untuk keefektifannya itu sama Bu, cuma ya sedikit lebih efektif untuk yang KB suntik seperti itu. Ya kekurangannya tadi itu untuk efek sampingnya lebih terasa seperti itu aja. Wah, begitu ya Mbak? Iya. Memangnya efek samping untuk suntik apa ya Mbak? Apa saja ya Mbak? Nah, untuk efek sampingnya itu kalau yang umum ya, itu nanti mungkin ada perubahan haid, siklus haidnya nanti berubah. Nah, nanti juga Ibu bisa itu penambahan berat badan. Ya, itu cepat. Terus nanti mungkin bisa Ibu itu mual-mual, rambut rontok, payudaranya sakit, mungkin perubahan mood, dan masih banyak lagi seperti itu Bu. Banyak juga ya Mbak? Iya, banyak Bu. Jadi pas saya jelaskan tadi, apakah Ibu sudah ada keputusan untuk mau KB apa seperti itu, atau masih ingin dicatat lagi? Saya pakai pil KB saja Mbak, sepertinya saya lebih nyaman dengan pil KB. Baik, jika dengan pil KB akan saya jelaskan lebih rincinya ya untuk pil KB sendiri. Nih, coba ya Pak, saya dekatkan saja dengan Mbak ya. Nah, ini ya Bu, untuk penjelasannya. Jadi untuk pil KB-nya itu seperti ini nanti bentuknya, gambarnya. Dan itu diminum 1 pil setiap hari. 1 pil setiap hari. Dan ini tuh efektif Bu. Jadi kalau mamanya Ibu itu besok mau hamil lagi, tinggal diberhentikan saja untuk minum pilnya seperti itu. Nah, ini aman Bu untuk hamil untuk semua ibu. Ya.
Jadi ya tadi ya kan sudah bisa. Nih. Tapi untuk pil KB ini tidak untuk melindungi ibu dari HIV/AIDS ya Bu ya. Untuk pencegahan tidak hamil saja seperti itu. Lalu ini harus diminum 1 pil setiap hari. 1 pil setiap hari. Apakah ibu sanggup Bu untuk minum 1 pil setiap hari? Insya Allah ya. Oh iya, insya Allah ya kan. Ya nanti diusahakan ya Bu ya untuk minumnya teratur seperti itu. Nah, sudah saya jelaskan tadi itu efektif dan mudah untuk berhenti. Jadi umpamanya ibu ini besok wah mau tambah momongan lagi seperti itu, mungkin langsung bisa diberhentikan untuk peminuman pilnya seperti itu. Nah, seperti ini ya Bu ya. Nah, boleh saya tahu apakah ibu merokok? Tidak. Tidak ya, alhamdulillah. Lalu apakah ada riwayat penyakit jantung? Tidak, Mbak. Tidak juga ya. Ya baik, tidak menyusui juga ya Bu ya tadi. Terus Ya. ibu ya tidak sedang hamil? Tidak, Mbak. Oh ya baik. Jadi bisa ya Mbak ya, Bu ya untuk pemakaian pil KB ini. Ya. Nah, nanti saya jelaskan untuk efek sampingnya sudah tertera di sini. Nanti mungkin tidak banyak ibu yang mengalaminya, untuk mengalaminya itu tidak banyak, tapi mungkin nanti udah jaga-jaga kalau ibu mengalami itu ya. Jadi oh ya ini efek sampingnya seperti itu. Jadi nih biasanya segera hilang setelah beberapa bulan Bu, setelah dalam pemakaiannya itu Bu ya. Nah lalu ini nanti ibu akan rasa mual-mual saya sebutkan tadi, tapi tidak separah mual-mualnya untuk suntik pil KB suntik ya Bu ya. Ya nanti mungkin ada flek atau bercak di antara masa haid, bercak-bercak merah seperti itu, sakit kepala ringan, migrain ringan seperti itu, nyeri payudara, dan nanti berat badannya bisa naik turun. Iya. Nah seperti itu ya Bu ya. Nah sudah saya jelaskan seperti ini tadi. Apakah efek sampingnya sudah Ibu pahami? Sudah, Mbak. Sudah paham ya Bu ya? Ya tadi sudah saya jelaskan, alhamdulillah sudah paham. Setelah saya jelaskan, apakah Ibu sudah puas untuk metode yang dipilih? Alhamdulillah sudah, Mbak. Oh ya. Jadi ini cara pemakaian pilnya. Nanti akan saya berikan paket berisi 28 pil ya. Nah nanti jika pilnya ini sudah habis, paketnya sudah habis, nanti ibu lanjut dengan paket baru ya Bu ya. Ya, baik, Mbak. Ya seperti itu. Nah ini minum 1 pil setiap hari pada waktu yang sama. Jadi umpamanya ibu minum pilnya itu pada 7 pagi. Nah untuk besok harinya ibu 7 pagi terus. Terus hari berikutnya juga 7 pagi seperti itu. Jadi harus teratur ya dan sesuai dengan waktunya. Nah ini sudah. Ibu sudah paham belum? Atau masih saya jelaskan lagi? Sudah, Mbak. Sudah paham ya, alhamdulillah. Nah ini Bu, jika lupa minum pil itu nanti minum 1 pil segera ketika ingat. Rupanya ini ibu, waduh lupa nih jam 7 tadi. Ibu ingatnya jam 12 atau jam 3 sore gitu. Ibu langsung minum aja. Nih lalu untuk minum pil berikutnya sesuai jadwal. Jadi umpamanya sekarang lupa tadi ya langsung minum, terus besoknya seperti waktu yang dahulu gitu jam 7 pagi seperti itu. Lalu lanjutkan minum pil seperti biasa 1 kali setiap hari seperti itu. Nah jika lupa minum 2 pil atau lebih atau terlambat memulai paket 2 hari atau lebih, Anda juga ini ibu perlu ini pemakaian itu kondom selama 7 hari pemakaiannya ya Bu ya, untuk agar tidak kebobolan seperti itu ya. Nah ini sudah ya, apa sudah paham Ibu? Sudah, Mbak. Oh ya sudah paham ya Bu ya. Nah nanti Ibu
sudah bisa itu mulai sekarang. Ibu mens terakhir 5 hari, mens terakhir akhirnya ibu 5 hari yang lalu, Mbak. 5 hari yang lalu ya, alhamdulillah. Jadi ini ibu nanti bisa langsung memulai untuk pemakaian pil KB-nya seperti itu ya. Sudah jelas Bu? Atau masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah ya Bu ya, alhamdulillah. Nih, hal yang perlu diingat dalam pemakaian pil KB pil ya Bu ya. Nih, minum, saya jelaskan sekali lagi agar tidak salah kaprah dan tidak miskomunikasi ya Bu, dan tidak misinformasi. Jadi untuk minum 1 pil setiap hari Bu. Baik. Ya, diingat ya Bu ya, 1 pil setiap hari. Lalu jika lupa minum, ibu bisa hamil. Itu masalahnya di sini ya. Nah, efek samping adalah biasanya umumnya tidak berbahaya. Kembali ke klinik jika hal tersebut mengganggu. Umpamanya ibu minum pil ini, ya, tapi kok jadi migrain tapi berat banget. Itu nanti silahkan ibu datang ke klinik kembali gitu untuk pemeriksaan lebih lanjutnya seperti itu ya Bu ya. Baik, Mbak. Lalu segera kembali sebelum pil habis atau jika ada keluhan masalah. Jadi umpamanya ini Bu, pilnya tinggal untuk 2 hari seperti itu. Ibu silakan datang ke klinik lagi untuk mengambil paket pil yang baru seperti itu ya. Ada yang ditanyakan atau sudah jelas? Sudah jelas, Mbak. Sudah jelas ya. Ya, jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan, akan saya berikan untuk pilnya ya Mbak ya. Ya, ini ya Bu ya untuk pil KB-nya. Silahkan mulai diminum ya. Ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah, Mbak. Sudah tidak ada. Baik, alhamdulillah Bu, jika seperti itu sudah tadi saya jelaskan. Semoga ibu puas dengan metode KB yang ibu pilih ya. Iya, Mbak. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Untuk praktek konseling kontrasepsi sudah selesai. Apabila ada banyak kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.